Propemperda 2026 disepakati, Pemkot Madiun percepat pembangunan dan perkuat tata kelola keuangan warga. Pemkot Madiun buka pendidikan lanjutan ASN dan perkuat peran masjid berbasis SDGs. Relawan Australia belajar bank sampah lewat Worldpacker. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Wulan Widi, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun dan DPRD menyepakati perubahan Propemperda 2026 sebagai dasar percepatan pembangunan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi juga menegaskan peningkatan kompetensi pengadaan proyek agar tepat waktu dan transparan, serta penataan lembaga keuangan kelurahan guna memperkuat pengelolaan dan perlindungan keuangan masyarakat. Media cetak maupun elektronik. Pemerintah Kota Madiun bersama Legislatif bergerak cepat dalam menyusun landasan hukum pembangunan daerah. Bertempat di gedung DPRD Kota Madiun Jumat 9 Januari, rapat paripurna resmi menyepakati penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026 yang mencakup 24 rancangan peraturan daerah atau Raperda. Dari total tersebut, 7 raperda merupakan usulan dari pemerintah daerah, sedangkan 17 lainnya merupakan hasil fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi agenda lanjutan dari tahun 2025. Menurut Wali Kota Madiun Dr. Maidi, penetapan perubahan Propemperda ini menjadi landasan strategis percepatan pembangunan daerah. Regulasi yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera dijadikan pedoman pelaksanaan program pembangunan tahun 2026. Ya, prioritas-prioritas semua yang keluar, yang sudah disetujui itu semuanya prioritas dan itu semuanya penting. Makanya nanti semuanya akan untuk dipedomani. Nah, itu yang penting untuk dipedomani semuanya. Sementara itu, Wakil 1 DPRD Kota Madiun Istomo juga mengatakan ada 3 usulan dari Dewan terkait kepastian dalam mengutamakan urusan pendidikan, bantuan keuangan kepada partai politik, serta perlindungan masyarakat. Istomo berharap dengan disahkannya perubahan ini, seluruh tugas pemerintahan memiliki payung hukum yang jelas. Para pengampu kegiatan-kegiatan itu harapannya setelah ada payung hukumnya, teman-teman tidak akan ragu untuk menjalankan apa tugas dan fungsi yang sudah ada di perda itu, kewajiban dan hak-haknya seperti apa. Nah, ini biar semuanya gamblang, tidak ada problem di kemudian hari dan memberikan kemanfaatan kepada seluruh lapisan masyarakat, semua stakeholder dalam rangka memangku tanggung jawab masing-masing. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi pejabat pengadaan barang dan jasa guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan dengan tepat waktu dan sesuai aturan. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat menghadiri bimbingan teknis atau BIMTEK pengadaan barang dan jasa bagi kuasa pengguna anggaran atau KPA yang melaksanakan tugas sebagai pejabat membuat komitmen atau PPK, Selasa 13 Januari. Kegiatan BIMTEK yang digelar di Resto Ayam Goreng Pemuda itu menghadirkan ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah level 4 LKPP Suwarno sebagai narasumber. Dalam paparannya, Suwarno menekankan pentingnya sertifikasi bagi seluruh pejabat pengadaan. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan bahwa peningkatan kompetensi akan diikuti dengan penataan jabatan. Pejabat yang tidak memenuhi standar kompetensi akan dievaluasi. Ia menargetkan pada akhir Februari, seluruh proses lelang proyek sudah terlaksana, dengan progres minimal 25%. Menurutnya, percepatan ini penting agar anggaran segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wali Kota juga menegaskan bahwa proyek-proyek besar wajib dilelang sejak Februari dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Seluruh proses pengadaan akan dilakukan secara terbuka dan daring agar dapat diawasi publik.
Dengan langkah itu, Pemkot Madiun berharap pelaksanaan proyek pembangunan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Semua proyek besar Februari harus sudah mulai lelang. Jadi kerucutnya itu semua diadakan lelang pekerjaan, bukan diam tahu-tahu terakhir naik, tidak boleh. Nah kalau ini naik lelang semua seret, nanti evaluasi, pengawasan, pengecekan itu tidak habis waktu. Tapi kalau Desember kan habis waktu. Bareng ratusan ya tenaga terbatas. Tapi ini tidak bisa nanti. Jadi dari awal sudah kita cek semua. Mulai dari pengadaan, lelang, semua saya online kan. KPK ya boleh, BPK, semua kalian lihat untuk umum. Jadi kalau nanti sudah naik blok, pekerjaan akan banyak yang evaluasi. Waktu evaluasi panjang, bukan waktu evaluasinya pendek. Habis tahun tidak boleh, habis tahun harus sudah habis proyek. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dilaksanakan dari dua sudut pandang. Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengambil langkah tegas untuk membenahi persoalan piutang di tingkat warga dengan mentransformasi lembaga keuangan kelurahan atau LKK menjadi lebih profesional dan tertib hukum. Penataan ini dilakukan untuk memastikan dana masyarakat lebih tepat sasaran guna melepaskan warga dari jeratan utang. Upaya tersebut sesuai dengan hasil kajian tim ahli Universitas Airlangga atau UNAIR Surabaya, Politeknik Negeri Madiun, dan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun terkait aspek hukum serta manajemen yang dipaparkan dalam audiensi di Ayam Pemuda, Selasa 13 Januari 2026. Dalam arahannya, Dr. Maidi menegaskan bahwa penataan ulang LKK sepenuhnya dilakukan demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, dana yang dikelola di tingkat kelurahan harus benar-benar aman, tertib, dan mampu mendukung penguatan ekonomi warga. Wali Kota juga menambahkan bahwa pengelolaan keuangan tidak boleh berjalan apa adanya, tetapi harus diperkuat agar semakin rapi dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini meminta pihak BPR untuk membantu dalam mengelola keuangan yang ada di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terlilit utang piutang agar segera terlunasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun membuka kembali pendidikan lanjutan bagi ASN melalui kerjasama dengan Stesia Surabaya, didukung beasiswa studi S2 dan S3 yang selaras dengan target SDGs. Wali Kota Madiun Dr. Maidi juga mendorong peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat dan kepedulian lingkungan melalui sinergi bersama Basnas dan DMI Kota Madiun. Komitmen pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan kualitas kinerja dan sumber daya manusia atau SDM terus dipacu. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menggelar sosialisasi pendidikan lanjutan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN dengan menggandeng Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia atau Stesia Surabaya. Dalam pembukaan sosialisasi yang digelar di Gedung GCIO melalui Zoom Meeting pada Senin 12 Januari, Wali Kota menekankan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi adalah kunci utama melahirkan SDM yang berkualitas. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pembukaan kembali program pendidikan lanjutan, khususnya bagi pejabat eselon 2 dan 3 sebagai bagian dari pengembangan karir. Menariknya, kesempatan ini tidak hanya terbatas bagi aparatur pemerintah, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin melanjutkan studi. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga menitipkan pesan khusus agar para mahasiswa nantinya membidik target Sustainable Development Goals atau SDGs dalam bimbingan penelitiannya. Hal ini bertujuan untuk perencanaan pertumbuhan kota dalam 5 tahun ke depan. Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Madiun menyiapkan anggaran sebesar 9 miliar rupiah bagi ASN yang ingin menempuh studi lanjut sebagai syarat kenaikan jabatan ke eselon 2 dan 3. Beasiswa ini mencakup bantuan biaya sebesar 50 juta rupiah untuk jenjang S2 dan 100 juta rupiah untuk jenjang S3. Maka dengan kondisi ini, kota ini perubahan menuju 5 tahun ke depan, itu betul-betul mulai dari tata kotanya, tata SDM-nya, tata mengikuti perubahan dunia, dan tata ikut merubah dunia itu sudah siap. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kami dari DMI menyampaikan laporan dalam rangka memperkuat pemberdayaan umat dan pembangunan kota berbasis nilai keagamaan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri kegiatan Bina Masjid Makmur yang digelar Basnas dan DMI Kota Madiun Sabtu 10 Januari.
Kegiatan yang digelar di Ayam Pemuda tersebut diikuti Ketua Takmir Masjid dan Musola se-Kota Madiun dengan mengusung tema pemberdayaan ekonomi umat, optimalisasi manajemen masjid, dan penguatan fungsi sosial keagamaan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan umat dan perekat silaturahmi masyarakat. Dalam arahnya, Dr. Maidi menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah, Basnas, DMI, dan elemen keagamaan dalam mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat, kegiatan sosial, serta benteng moral generasi muda. Wali Kota juga mendorong masjid berperan aktif mendukung program strategis di Pemkot Madiun, termasuk kepedulian lingkungan melalui pemilahan sampah mandiri, serta sinergi memerangi persoalan sosial yang merusak generasi muda. Menurutnya, pembangunan kota harus berjalan seimbang antara fisik dan pembentukan karakter masyarakat. Menutup sambutannya, Dr. Maidi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjaga kebersihan dan keindahan kota melalui peran aktif masjid dan pesan-pesan lingkungan dalam kegiatan keagamaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program World Baker di Kampung Wisata Winongo, Kota Madiun berhasil menarik satu lagi relawan asal Australia yang ingin belajar pengelolaan bank sampah bersama warga. Program ini menjadi ruang pertukaran budaya sekaligus penguatan wisata edukasi berbasis lingkungan. Ketertarikan pada bangunan berkelanjutan membawa langkah Nico Kamferman jauh dari Adelaide, Australia, hingga ke Kelurahan Winongo, Kota Madiun. Perempuan 20 tahun itu memilih belajar langsung soal pengolahan sampah bukan di ruang kelas, melainkan di tengah aktivitas warga. Nico tiba di Kota Madiun pada 7 Januari 2026 dan dijadwalkan kembali ke negaranya pada 20 Januari 2026. Selama 12 hari, mahasiswi arsitektur yang fokus pada desain bangunan itu mengikuti program relawan internasional World Baker yang bekerja sama dengan Kelurahan Winongo melalui program Kawista, Kampung Wisata. PLT Lurah Winongo Dian Puspita menjelaskan bahwa dalam program World Baker terdapat 3 pilihan kegiatan utama yang ditawarkan kepada relawan asing, yakni membatik, belajar di kampung Inggris, dan pengelolaan bank sampah. Dari ketiga pilihan tersebut, Nico mantap memilih bank sampah. Di Bank Sampah Matahari, Nico belajar mengolah plastik bekas menjadi berbagai produk kreatif. Dari tangan warga dan relawan, sampah plastik disulap menjadi tas, botol plastik dirangkai menjadi sapu, hingga limbah anorganik lainnya menjadi kursi dan asbak. Menariknya, ini menjadi kali pertama kegiatan bank sampah di Winongo diikuti relawan asing. Setiap hari, aktivitas para relawan telah disusun dengan konsep tukar ilmu pengetahuan. Nico tidak hanya belajar dari warga, tetapi juga berbagi sudut pandangnya sebagai mahasiswa arsitektur. Selama program berlangsung, ia tinggal di rumah warga dan menikmati hidangan sederhana yang disiapkan sehari-hari, sebuah pengalaman yang membuatnya merasa dekat dengan kehidupan lokal. Keberadaan program Kawista sendiri telah berjalan selama 2 tahun dan terus berkembang. Saat ini tercatat ada 14 relawan World Baker yang mengikuti program, masing-masing selama 10 hari. Mulai tahun ini, wisatawan relawan dikenai kontribusi sebesar $5 Amerika Serikat per hari. Nico memilih paket 12 hari setelah melihat ulasan positif program Winongo di laman World Baker. Kedepan, Kelurahan Winongo menargetkan penguatan kolaborasi. Selain melanjutkan kerjasama dengan World Baker, rencana pengembangan juga mencakup sinergi dengan PT KAI melalui program EduTrip yang berhenti di Winongo, serta kerjasama dengan Hotel Bintang 5 untuk membuat paket wisata khusus. Dalam waktu dekat, Kelurahan Winongo juga bersiap menyambut kedatangan relawan lain dari Spanyol, India, dan Irlandia. Harapannya, Kampung Wisata Winongo tak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga ruang belajar lintas budaya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kota Madiun
Bapak Dr. Andes. Musim giling tebu PG Rejo Agung Baru resmi ditutup Jumat malam 9 Januari. Dalam rangka tasyakuran, pabrik gula itu menggelar pertunjukan wayang kulit dengan lakon Pandawa Laku Dharma yang dibawakan dalam Ki Cahyo Kuntadi dan dimeriahkan penyanyi kondang Niken Salindri. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama rombongan pejabat perangkat daerah hadir langsung dalam acara tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menyebut PG Rejo Agung Baru punya peran memajukan Kota Madiun, pun mendukung program-program yang dicanangkan Pemkot Madiun, khususnya dalam mewujudkan 17 Tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun. Dr. Maidi mengaku selalu memantau operasional musim giling PG Rejo Agung Baru. Di antaranya terkait pemberhentian truk pengangkut tebu, pengelolaan limbah dan sampah. Di samping itu, Wali Kota juga mengapresiasi keberadaan pabrik gula ini dalam menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat sekitar, khususnya warga Kota Madiun. Dr. Maidi berharap PG Rejo Agung Baru konsisten menjaga capaian saat ini, baik produksi gula maupun keterlibatan dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini, nantikan informasi menarik lainnya. Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun tumbuh progresif dan dinamik, tonton terus Madiun This Week. Saya Wulan Widi bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.